Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta press release pada siang hari ini dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berikut adalah terkait dengan perkembangan indikator strategis yang kita rilis rutin setiap bulannya. Dan seperti biasa pada pagi hari ini kami akan merilis beberapa indikator penting. Yang pertama adalah terkait dengan perimbangan indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian ekspor impor, nilai tukar petani, dan perkembangan pariwisata dan transportasi. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama, ada 3 kota yang menjadi pantauan, bahwasanya kota Pontianak, kemudian kota Singkawang, dan kota Sintang. Di kota Pontianak pada bulan Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,33% dengan laju inflasi sebesar 1,98%. Kemudian inflasi year on year-nya adalah sebesar 2,22%. Kemudian untuk kota Singkawang pada bulan Juni 2020 terjadi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota Pontianak, yaitu sebesar 0,55%. Kemudian dengan laju inflasi sebesar 1,87%. Dan inflasi year on year-nya sebesar 0,93%. Kemudian kota Sintang ini dari 3 kota, kota Sintang ini menduduki inflasi yang cukup tinggi, tertinggi sebesar 0,65% dengan laju inflasi sebesar 3,25% dan inflasi year on year-nya 2,85%. Dari 3 kota ini menghasilkan agregasi pada level Provinsi Kalimantan Barat. Untuk inflasi di Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 2020 sebesar 0,40% dengan laju inflasi sebesar 2,08%. Kemudian inflasi year on year-nya itu sebesar 2,07%. Dari target inflasi yang sudah disampaikan oleh Bank Indonesia, kemudian pemerintah daerah sebesar 4+-1, artinya sudah 1 semester ini kurang lebih 2%, sehingga sisa waktu kurang lebih 6 bulan ke depan, ya harapannya masih on the track, yaitu masih separuh dari target inflasi yang sudah ditetapkan. Bagaimana dengan tingkat nasional? Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPS RI bahwasanya untuk nasional terjadi inflasi sebesar 0,18% dengan laju inflasi sebesar 1,09 dan year on year-nya sebesar 1,96%. Di sini kita lihat untuk tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tingkat nasional. Kemudian dari 90 kota pantauan, itu 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di kota Kendari sebesar 1,33%. Kemudian inflasi yang terendahnya di kota Makassar sebesar 0,01%. Kemudian deflasi tertingginya di kota Ternate sebesar minus 0,34%. Dan deflasi terendah di kota Padang Sidempuan sebesar minus 0,02%. Dari beberapa kelompok pengeluaran yang ada, kita lihat di sini ada 11, yaitu mulai dari bahan makanan, minuman, dan tembakau sampai dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kita lihat tadi bahwasanya inflasi kita sebesar 0,40%. Ada beberapa pengeluaran yang mengalami kenaikan dan ada juga yang tetap, sementara ada beberapa pengeluaran yang mengalami penurunan. Kita coba lihat satu persatu. Di sini yang pertama adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Saya akan coba meng-highlight untuk pengeluaran yang memiliki andil yang cukup besar.
Di sini andil untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini cukup tinggi sebesar 0,27% dari inflasi sebesar 0,40%. Artinya hampir separuh lebih bahwa andil inflasinya disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas apa saja yang menyumbang inflasi cukup tinggi? Di sini tadi juga secara nasional sudah disampaikan bahwasanya pada bulan Juni memang untuk daging ayam ras memberikan andil inflasi yang cukup tinggi, kemudian disusul untuk telur ayam ras, kemudian juga beberapa sayur-sayuran, dan kemudian ikan segar. Kemudian untuk kelompok pengeluaran yang memberikan andil cukup besar juga adalah kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga. Ini salah satunya disumbangkan oleh upah tukang. Jadi ternyata upah tukang itu agak ada kenaikan di bulan Juni. Kemudian harga beberapa komoditas bahan-bahan bangunan seperti besi dan juga semen. Kemudian untuk pengeluaran yang lain yang memberikan andil cukup tinggi yaitu penyedia makanan dan minuman atau restoran. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam masa pandemi COVID ini sepertinya orang lebih cenderung untuk memesan makanan jadi, sehingga beberapa komoditas makanan jadi mengalami kenaikan yang cukup tinggi seperti nasi dengan lauk, kemudian ayam goreng, dan beberapa makanan jadi lainnya. Dari sejumlah paket komoditas yang menjadi pantauan, kurang lebih ada 340-an komoditas. Kita lihat di sini ada komoditas-komoditas yang memang menyumbang inflasi, ada juga komoditas yang menyumbang deflasi. Untuk komoditas 10 komoditas terbesar yang menyumbang deflasi antara lain yaitu tadi yang pertama daging ayam ras, kemudian nasi dengan lauk, telur ayam ras, kemudian ada ikan tongkol di situ. Ada tukang bukan mandor, kemudian ada sawi hijau, ada ayam goreng, ada ayam hidup, wortel, dan kemudian tomat sayur. Nah, kemudian untuk beberapa komoditas yang mengalami deflasi, andil deflasi, yaitu tadi seperti bawang putih, kemudian juga ada tarif angkutan udara. Di sini yang terakhir, yang ke-10, yang terbesarnya yaitu cabai merah kering. Seperti kita ketahui bersama, kalau di periode sebelumnya cabai rawit ini memberikan andil inflasi yang cukup tinggi di bulan Mei, akan tetapi ada penurunan di bulan Juni sehingga untuk komoditas cabai rawit, cabai merah ini memberikan andil deflasi. Bagaimana keterbandingan di wilayah Kalimantan terhadap kota-kota lainnya? Jadi ada 12 kota yang dipantau inflasinya di Pulau Kalimantan. Dan untuk di kota-kota di Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat yang kedua yaitu Kota Sintang, kemudian peringkat yang keempat untuk Kota Singkawang, dan peringkat yang ke-8 untuk Kota Pontianak. Di sini inflasi yang tertingginya di Kota Tarakan sebesar 0,99%. Kemudian yang terendahnya inflasi di Kota Baru, Kalimantan Selatan sebesar 0,12%. Jadi dari seluruh kota yang dipantau di Pulau Kalimantan, semuanya mengalami inflasi. Kemudian indikator yang kedua adalah terkait dengan perkembangan ekspor dan impor. Perkembangan ekspor impor pada bulan April 2020 itu tercatat, Mei 2020 bahwasanya mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan April 2020 sebesar 11,45%. Jadi perlu saya sampaikan di sini tadi kalau terkait dengan perkembangan inflasi, lagsnya 0 bulan, artinya bulan Juni sudah kita sampaikan, akan tetapi untuk kondisi ekspor dan impor adalah lagnya 1 bulan, jadi informasinya kondisi pada bulan Mei. Bagaimana perkembangannya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019? Kita lihat di sini, ekspor kita mengalami penurunan sebesar 10,35% atau dari 93,55 juta US dollar
menjadi 83,87%. Komoditas-komoditas yang menjadi ekspor kita masih seperti biasa, karena memang untuk Provinsi Kalimantan Barat ada 3 komoditas andalan untuk ekspor kita, yaitu biji kerak dan abu logam, kemudian bahan kimia anorganik, dan kemudian barang-barang dari kayu, dan kemudian atau industri dari kayu. Besaran porsinya untuk 3 komoditas ini kurang lebih sebesar 86,34%. Kemudian untuk 3 komoditas ini banyak diekspor ke Tiongkok, kemudian Malaysia dan India. Memang pangsa pasar kita juga terbesar, itu kurang lebih di negara tersebut, 3 negara tersebut sebesar 84,27%. Bagaimana apabila kita lihat perbandingannya di tahun 2020, 2019, dan 2018, kita lihat di sini untuk yang titik berwarna kuning, di sini kita lihat bahwasanya perkembangannya masih relatif bagus dibandingkan 2019 dan 2018, akan tetapi kecenderungannya memang mengalami penurunan. Ya, terkait dengan pandemi sekarang ini, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama untuk ekspor dan impor kita. Bagaimana perkembangan impor, Bapak Ibu sekalian? Untuk impor di Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Mei 2020, yaitu pada bulan Mei tercatat sebesar 40,07 juta US dollar, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan April 2020 sebesar 56,16%. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, yaitu mengalami kenaikan 16,28%. Untuk komoditasnya juga masih tetap, karena memang ini salah satu bargaining ketika kita mengekspor ke negara Tiongkok. Mereka juga mengimpor untuk komoditas-komoditas yang menjadi trade-off-nya. Di sini kita lihat untuk mesin-mesin pesawat mekanik, kemudian bahan bakar mineral, dan kemudian mesin-mesin peralatan listrik lainnya. Ini berasal dari Tiongkok, kemudian Malaysia, dan Singapura. Untuk negara ini, porsi dari impornya itu sebesar 94,88%. Bagaimana perkembangannya? Sama seperti ekspor, kita juga masih relatif cukup bagus dibandingkan dengan periode sebelumnya, akan tetapi kecenderungannya mengalami penurunan. Bagaimana neraca perdagangannya, Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di sini memang ekspor kita masih jauh lebih besar dibandingkan dengan impor kita, dan pada bulan Mei 2020 tercatat surplus sebesar 43,80 juta US dollar. Apabila kita bandingkan dengan periode yang sebelumnya, sekali lagi ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya untuk neraca perdagangan di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah nilai tukar petani. Pada bulan Juni 2020 tercatat bahwasanya NTP kita sebesar 102,37 atau mengalami penurunan sebesar 2,33%. Indeks yang diterima petani itu sebesar 107,51, mengalami penurunan sebesar 1,96%, sementara indeks yang dibayar petani itu sebesar 105,02 atau mengalami kenaikan 0,38%. Artinya indeks yang dibayar petani dan indeks yang diterima petani itu lebih besar perubahan kenaikannya dibandingkan dengan indeks yang dibayar oleh petani. Kita ketahui bersama di level perkotaan juga inflasinya cukup tinggi sebesar 0,40%. Apabila kita lihat untuk kelompok
subsektornya, kita lihat di sini dari 5 subsektor yang ada. Untuk tanaman pangan, kita lihat di sini ada kenaikan sebesar 0,45%. Indeks untuk tanaman pangan itu sebesar 97,26%. Ini kita ketahui bersama ada kenaikan harga gabah di tingkat petani hingga menyebabkan nilai indeks NTP-nya mengalami kenaikan. Untuk kelompok subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat, di sini masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,17% dan minus 3,63%. Untuk komoditas hortikultura, di sini ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan, yaitu seperti cabai merah, cabai rawit, kemudian juga kelompok buah-buahan seperti jeruk. Kemudian untuk tanaman perkebunan rakyat, di sini ada mengalami penurunan, yaitu seperti harga sawit, kemudian harga karet, dan kemudian harga kopi. Kemudian untuk subsektor peternakan, ini mengalami kenaikan indeksnya sebesar 0,47%, itu disebabkan oleh kenaikan harga ayam ras. Kemudian untuk subsektor perikanan juga mengalami kenaikan karena adanya kenaikan untuk beberapa komoditas ikan segar. Bagaimana perbandingan NTP seprovinsi Kalimantan? Di sini ada 5 provinsi yang menjadi pantauan. Kita lihat di sini untuk Kalimantan Barat itu sebesar 102,37, itu berada di peringkat yang kedua. Yang tertingginya adalah di Kalimantan Timur sebesar 107,02 dan terendahnya di Kalimantan Selatan sebesar 98,44%. Hampir semuanya mengalami penurunan kecuali di Kalimantan Selatan yang mengalami kenaikan sebesar 0,05%. Apabila kita bandingkan untuk mengeluarkan dari indeks konsumsi rumah tangganya, jadi nilai tukar usaha pertanian ini kita lihat di sini lebih tinggi, yaitu sebesar 104,51 meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Mei 2020 sebesar 2,12%. Ini juga menjadi sebuah perhatian kita bersama bagaimana kita melihat perbandingan antara angka NTP dan juga nilai angka NTUP-nya. Karena kalau kita melihat angka NTP berarti memasukkan komponen dari indeks harga konsumennya di tingkat petani, akan tetapi kalau untuk NTUP-nya kita mengeluarkan untuk indeks konsumsi rumah tangganya. Jadi hanya perbandingan antara indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani untuk komponen dari hasil usahanya. Kemudian bagaimana indikator terkait dengan pariwisata dan transportasi, Bapak sekalian? Ini juga kita ketahui bersama untuk pariwisata dan transportasi itu merupakan sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kita lihat di sini untuk indikator pariwisata itu kita lihat dari tingkat kunjungan wisatawan, kemudian juga tingkat hunian kamar. Apabila kita lihat di sini memang sangat jauh ya, dalam artian wisatawan yang berkunjung di Provinsi Kalimantan Barat untuk periode Mei itu bisa dibilang sangat drastis penurunannya. Walaupun ada kenaikan di bulan sebelumnya, akan tetapi mungkin sangat kecil sekali. Yang biasanya capaiannya kunjungannya sampai 6.000 orang, dan sekarang hanya puluhan orang saja yang datang ke Provinsi Kalimantan Barat. Ini memang sesuai dengan kondisi yang saat ini, di mana arus wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga atas kebijakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID, sehingga pemerintah melakukan pembatasan terkait dengan kunjungan wisatawan yang masuk ke suatu wilayah. Kemudian apabila kita lihat di sini di Provinsi Kalimantan Barat ada 5 pintu masuk
yaitu baik itu darat ada 4, kemudian juga yang melalui udara di Bandar Udara Supadio. Kita lihat di sini memang bisa dibilang hampir tidak ada yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya ini akan sangat-sangat berdampak pada sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita lihat di sini untuk titiknya yang berwarna biru untuk tahun 2020, kita lihat di sini sangat jauh jatuh ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ya dengan situasi yang new normal sekarang ini, mudah-mudahan arus wisatawan pun kembali bisa normal kembali. Bagaimana dengan tingkat hunian kamar yang merupakan salah satu indikator juga capaian di pariwisata? Kita lihat di sini untuk tingkat penghunian kamar hotel yang sekali lagi biasanya pada level 60%, ternyata selama 3 bulan terakhir ini justru terus mengalami penurunan. Di bulan April hanya 14%, kemudian di bulan Mei hanya 12,46%. Memang ada banyak hotel-hotel yang bintang itu bahkan tutup, tidak menerima kunjungan tamunya. Walaupun memang ada beberapa hotel yang memang membuka, akan tetapi kunjungan tamu ke hotel sangat jauh berkurang. Kemudian bagaimana perkembangan transportasi, Bapak Ibu sekalian? Sama halnya seperti pada level nasional, transportasi ini mendukung juga untuk sektor pariwisata, akan tetapi karena penutupan beberapa bandara dan kemudiannya tidak terbangnya beberapa maskapai, sehingga sekali lagi ini sangat berpengaruh terhadap lalu lintas transportasi angkutan udara. Di sini kita lihat yang biasanya penumpang yang datang ataupun keluar dari Provinsi Kalimantan Barat hampir 100 ribuan lebih, sekarang hanya kurang lebih 1000-an orang atau penumpang yang datang ataupun masuk ke Provinsi Kalimantan Barat. Dan sekali lagi untuk sektor pariwisata dan transportasi sangat terdampak dengan adanya COVID-19. Bagaimana dengan angkutan laut? Untuk angkutan laut, penumpang relatif masih sama dengan kondisinya dengan angkutan udara. Akan tetapi kalau untuk bongkar muat dan barang yang diangkut melalui angkutan laut, ini seperti instruksi pemerintah bahwasanya dalam rangka memberikan mobilisasi terhadap arus barang dan barang-barang ke semua wilayah, sehingga untuk transportasi angkutan laut meskipun dia mengalami penurunan, akan tetapi jumlah barang yang dibongkar maupun yang dimuat relatif masih cukup tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan indikator strategis di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, tentunya kita selalu berharap agar pandemi COVID ini dengan situasi yang sekarang new normal akan terus menjadi situasi yang normal kembali, sehingga indikator-indikator positif kita akan dapat kita capai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.